Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di semester 2 Matematika Peminatan, bab yang keempat yaitu bab statistika. Pada pelajaran ini kita akan mempelajari dua bagian besar yaitu mengenai distribusi binomial dan distribusi normal. Namun sebelum kita masuk ke distribusi binomial, kita perlu mengetahui dulu variabel acak. Nah, misalkan sebuah koin kita lempar sebanyak 3 kali, maka kemungkinan yang terjadi adalah sebagai berikut. Koin pertama akan mempunyai dua kemungkinan munculnya gambar atau angka. Lalu pelemparan yang kedua juga mempunyai dua kemungkinan yaitu angka dan gambar. Dan selanjutnya di pelemparan yang ketiga juga mempunyai dua kemungkinan lagi yaitu angka dan gambar. Sehingga kita akan peroleh jika kita urutkan dari pelemparan pertama sampai dengan ketiga, kita akan mendapatkan kemungkinan-kemungkinan yang muncul yaitu gambar angka-angka, gambar angka gambar, gambar-gambar angka, gambar-gambar gambar, angka-angka-angka, angka-angka gambar, angka gambar angka, dan angka gambar gambar. Nah, kalau misalkan kita akan menentukan banyak yang muncul angka pada pelemparan sebuah koin sebanyak 3 kali, maka yang kita peroleh adalah kemungkinan pertama adalah kita dapatkan tidak ada angka, ya kan? Kemungkinan yang pertama adalah tidak ada angka, yaitu pada gambar-gambar-gambar. Ini tidak ada satupun angka yang muncul. Selanjutnya bisa jadi kita muncul satu buah angka, yaitu pada GAG ini hanya satu angka, GGA juga satu angka, dan AGG juga satu angka. Selanjutnya bisa jadi yang muncul ada dua angka. Pada GAA, AAG, dan AGA terlihat bahwa ada dua kemungkinan angka yang muncul. Dan yang terakhir, kemungkinannya adalah ketiganya muncul angka. Nah, dengan kata lain, kita akan bisa menentukan banyak angka yang muncul pada pelemparan sebuah koin sebanyak 3 kali. Itu adalah bisa jadi tidak ada angka, yaitu 0, bisa jadi muncul satu angka, bisa jadi muncul 2 angka, dan muncul 3 angka. Inilah yang kita sebut sebagai variabel acak. Kita notasikan dengan X. Mungkin beberapa buku menggunakan X kecil, ada juga buku yang menggunakan X besar. Lalu inilah dia definisinya. Jadi kalau tadinya kita punya bentuknya adalah GAA, GAG, GGA, dan seterusnya, bentuk seperti ini kita ubah menjadi numerik. Inilah yang namanya variabel acaknya. Nah, angka di sini menentukan berapa saja kemungkinan munculnya variabel acak yang kita tentukan tadi di awal. Jenis dari variabel acak sendiri itu ada dua. Yang pertama adalah variabel acak diskrit. Kalau pada variabel acak diskrit, variabel acaknya itu berupa bilangan cacah. Jadi dia nggak akan mungkin berbentuk pecahan atau bentuknya berarti 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, contohnya adalah misalkan ada berapa banyak TV yang terjual setiap tahun dari sebuah toko elektronik sebuah daerah. Jadi penjualan TV bisa berapa aja ya? Bisa tidak ada yang terjual, 0, bisa hanya satu yang terjual, 2, 3, dan seterusnya. Di mana maksimumnya tentunya adalah sejumlah berapa banyak TV yang tersedia pada toko elektronik tersebut. Sehingga variabel acak yang kita definisikan adalah X-nya, yaitu variabel acaknya adalah 0, 1, 2, dan seterusnya. Yang seperti disebutkan tadi, jumlah TV yang tersedia itu adalah maksimum dari variabel acaknya. Selanjutnya contoh yang kedua, misalkan kita disuruh menentukan variabel acak yang merupakan nilai yang menyatakan jumlah mata dadu yang muncul dari pelemparan 2 buah dadu. Nah, kita tahu kalau melemparkan 2 buah dadu akan ada 2 angka yang muncul. Nah, kita di sini akan melihat jumlah mata dadunya. Jadi dari mata dadu pertama kita akan jumlahkan ke mata dadu yang kedua, itulah nilai yang akan muncul. Nah, inilah dia bentuknya. Jadi kalau ini misalkan adalah dadu yang pertama, ini dadu kedua, jika 1 dan 1 yang muncul maka jumlahnya 2. Jika 1 dan 2 yang muncul maka jumlahnya 3, dan seterusnya. Kalau dijumlahkan ternyata kemungkinan jumlah mata dadu yang muncul itu yang paling besar adalah 6 dan 6 kalau dijumlahkan 12. Sehingga variabel acak dari jumlah mata dadu yang muncul pada pelemparan 2 buah dadu itu adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Inilah dia variabel acaknya. Nah, yang kedua, selain diskrit kita juga punya variabel acak kontinu. Nah, yang membedakan dengan variabel acak diskrit, pada variabel acak kontinu kita mengambil semua nilai pada interval. Jadi, nilai variabel acak kontinu ini bisa berupa bilangan real, ya, pecahan, desimal. Jadi, tidak harus bilangan cacah. Nah, contohnya seperti apa? Misalkan kita punya bahwa tinggi pria itu dapat berkisar pada interval 50 dan 250. Maka variabel acaknya itu adalah semua bilangan yang ada di interval ini. Jadi kenapa seperti itu? Ya karena tinggi pria itu bisa bermacam-macam. Bisa aja 50,1, 105,5, 187,0, dan seterusnya. Bisa berbagai angka yang ada pada interval ini. Maka untuk tinggi pria bisa juga nantinya berat badan itu dapat kita masukkan ke dalam variabel acak kontinu. Nah, sekarang kita akan bahas sedikit mengenai variabel acak diskrit. Untuk menguji hasil produksi bohlam per hari, bohlam ini adalah bola lampu. Bohlam yang baru diproduksi dinyalakan dan dihitung banyak jumlah yang mati. Nah, dari 10 bohlam yang diproduksi, sebanyak 4 bohlam itu tidak berfungsi. Nah, kita akan memilih 5 bohlam secara acak untuk diuji. Nah, yang pertama, kita akan mengidentifikasi yang mana sih variabel acaknya. Nah, kita lihat bahwa yang dilakukan adalah menguji hasil produksi bohlam per hari dan dihitung banyak bohlam yang mati. Nah, dari
kata-kata ini kita bisa menyimpulkan bahwa yang akan menjadi variabel acaknya adalah banyak bohlam yang mati pada produksi per hari. Ini dia. Selanjutnya kita akan menentukan nilai yang mungkin untuk variabel acak tersebut. Nah, kita akan mengambil 5 bohlam. Sementara diketahui 4 itu tidak berfungsi atau rusak. Maka kita akan punya beberapa kemungkinan, yaitu terambil 0 yang rusak, jadi 5 bohlam yang kita ambil itu baik semua, atau bisa jadi 1 yang rusak, 4 yang baik, atau juga 2 yang rusak, 3 yang baik, juga 3 rusak, 2 yang baik, atau 4 rusak, 1 baik. Nah, kita ketahui bahwa hanya 4 yang tidak berfungsi, berarti tidak mungkin kelima bohlam yang kita ambil nanti akan rusak semua. Maka kemungkinan kita atau nilai dari variabel acak kita yang mungkin hanya 0, 1, 2, 3, dan 4. Sehingga inilah dia nilai dari variabel acak kita. Selanjutnya, di sini ditanya jenis variabel acak. Nah, karena kita lihat sendiri bahwa ini adalah semuanya bilangan cacah, tidak ada pecahan maupun desimal, maka variabel acak kita di sini adalah merupakan variabel acak diskrit. Nah, selanjutnya untuk variabel acak kontinu, kita lihat pada contoh 3B ini. Untuk menentukan titik leleh suatu zat, setiap zat dipanaskan dalam wadah dan dipasang termometer Celcius. Kita akan identifikasi variabel acak pada pernyataan ini. Di sini kita lihat bahwa kita akan menentukan titik leleh suatu zat. Dari sini sangat jelas ya bahwa variabel acaknya merupakan titik leleh suatu zat. Nah, menentukan nilainya. Menentukan nilai dari variabel acak kita, yaitu titik leleh zat. Gimana caranya, Miss? Nah, kalian perhatikan bahwa yang kita gunakan untuk mengukur titik leleh suatu zat menggunakan termometer Celcius. Kita tahu bahwa termometer Celcius itu minimumnya nilainya adalah 0 dan maksimumnya nilainya 100. Maka nilai dari variabel acak kita yang mungkin adalah dari 0 sampai 100, di mana X-nya adalah bilangan real. Karena dia bisa saja nilainya 10,5, 90,7, dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan jenisnya? Nah, karena kita sudah tahu ini adalah bentuknya tidak bilangan caca atau merupakan bilangan real, maka ini merupakan variabel acak